Di video kali ini kita masih belajar yaitu tematik tema 6, subtema 3, di mana muatan pelajaran kita hari ini adalah PPKN. Materi yang akan kita bahas hari ini adalah keragaman agama dan tempat ibadah. Ada 6 agama yang diakui di Indonesia, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, setiap agama ini memiliki tempat ibadah masing-masing. Bentuk tempat ibadah setiap agama juga memiliki ciri khas. Nah, baik, mari kita pelajari tempat-tempat ibadah di Indonesia berikut ini. Yang pertama, masjid. Masjid adalah tempat ibadah umat Islam. Nah, kegiatan-kegiatan perayaan hari besar seperti diskusi, kajian agama, ceramah, dan belajar Al-Quran sering dilaksanakan di masjid. Nah, ciri khas masjid biasanya terletak pada bagian atapnya. Nah, masjid ini sering dihiasi dengan kaligrafi. Kedua, gereja. Gereja Katolik adalah tempat ibadah umat Katolik. Nah, kegiatan-kegiatan keagamaan seperti misa, ekaristi biasa dilakukan umat Katolik di gereja tersebut. Nah, ciri khas gereja Katolik adalah menggunakan salib dan patung Yesus. Selain itu, ada juga patung-patung orang suci seperti Bunda Maria dan Santo Yosef. Nah, berikutnya adalah gereja Kristen. Gereja Kristen adalah tempat ibadah umat Kristen. Nah, kegiatan-kegiatan keagamaan seperti kebaktian biasa dilakukan umat Kristen di gereja tersebut. Nah, ciri khas gereja Kristen itu adalah salib berupa palang tanpa patung Yesus. Nah, bangunan gereja tradisional seringkali memiliki sebuah menara atau kubah. Pura. Pura adalah tempat ibadah agama Hindu di Indonesia. Pura ini dirancang sebagai tempat ibadah di udara terbuka yang terdiri atas beberapa lingkungan yang dikelilingi tembok. Ciri khas pura adalah pelinggih Meru, yaitu menara dengan atap bersusun tinggi yang menyerupai pagoda. Terdapat beberapa jenis pura yang berfungsi khusus untuk menggelar beberapa ritual keagamaan Hindu. Wihara. Wihara adalah tempat ibadah agama Buddha. Wihara juga bisa disebut kuil. Wihara ini digunakan untuk melakukan segala macam bentuk upacara keagamaan. Di dalam wihara terdapat satu atau lebih ruangan untuk penempatan altar. Bentuk bangunan dan warna wihara biasanya hampir sama dengan kelenteng. Kelenteng adalah sebuah sebutan untuk tempat ibadah penganut agama Konghucu di Indonesia. Bangunan kelenteng umumnya bernuansa arsitektur Tionghoa. Bangunan ini biasanya didominasi warna merah dan kuning. Nah, itulah tadi tempat-tempat ibadah 6 agama di Indonesia. Nah, adapun perilaku yang dapat kita lakukan agar persatuan dan kesatuan antar umat beragama tetap terjaga. Yang pertama itu menghormati teman yang sedang beribadah sesuai agamanya. Kedua, bermain tanpa melihat perbedaan agama. Dan yang ketiga, tidak memaksakan agama kepada orang lain. Nah, sekarang kita akan belajar di pembelajaran 4 ada tentang hari besar keagamaan. Nah, perhatikan tabel berikut ini. Di sini ada jenis-jenis hari besar keagamaan dimulai dari agama Islam. Ada Idul Fitri, Idul Adha, Tahun Baru Islam, Maulid Nabi, dan Isra Miraj.
Begitu juga dengan Kristen, ada Natal, Paskah, dan kenaikan Isa Almasih. Ada Katolik, Natal, Paskah, dan kenaikan Isa Almasih. Agama Hindu, Nyepi, Galungan, dan Kuningan. Buddha, Waisak, Asada, dan Katina. Yang terakhir adalah Konghucu, Imlek, dan Cap Gomeh. Nah, itulah hari-hari besar keagamaan dari keenam agama yang ada di Indonesia. Nah, setiap hari besar keagamaan memiliki makna tersendiri bagi umat yang merayakannya. Jadi, setiap umat beragama harus saling menghargai keagamaan hari besar keagamaan. Nah, misalnya tujuan perayaan hari besar keagamaan, misalnya Hari Raya Idul Fitri Islam itu tujuannya adalah merayakan keberhasilan melaksanakan kewajiban berpuasa di bulan Ramadan sehingga kembali suci pada hari tersebut. Nah, sedangkan Hari Raya Natal untuk Kristen dan Katolik, tujuan perayaan ini adalah untuk memperingati kelahiran Isa Almasih atau kelahiran Tuhan Yesus. Hari Raya Nyepi bagi agama Hindu, tujuan perayaan ini adalah permohonan kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk menyucikan buana alit atau alam manusia dan buana agung alam semesta. Nah, Hari Raya Waisak bagi agama Buddha, tujuannya adalah merayakan 3 perayaan penting, yaitu lahirnya Pangeran Siddhartha. Pangeran Siddhartha mencapai penerangan agung dan menjadi Buddha, dan wafatnya Buddha Gautama. Tahun Baru Imlek bagi agama Konghucu, tujuannya adalah ungkapan rasa syukur dan harapan agar rezeki melimpah di masa yang akan datang. Selain itu, perayaan ini juga digunakan sebagai sarana berkumpul bersama keluarga. Nah, itulah tadi tujuan perayaan hari besar keagamaan ya. Nah, sekarang keragaman tradisi dalam setiap perayaan hari besar keagamaan. Nah, setiap agama memiliki hari besar keagamaan masing-masing. Setiap perayaan hari besar keagamaan memiliki makna penting bagi pemeluk agama yang merayakannya. Oleh sebab itu, kita harus menghargai dan menghormati teman atau tetangga kita yang sedang merayakan hari besar keagamaan. Nah, di sini ada kegiatan-kegiatan keagamaan yang sering dilaksanakan di tempat ibadah. Nah, yang pertama di masjid. Contoh kegiatan keagamaannya ada ibadah sholat setiap hari, ibadah sholat Jumat setiap hari Jumat, ibadah sholat tarawih pada bulan Ramadan, kegiatan tadarus pada bulan Ramadan, kegiatan belajar membaca Al-Quran untuk anak-anak, kegiatan dakwah tentang agama Islam, dan perayaan Idul Fitri dan Idul Adha. Nah, begitu juga halnya dengan gereja Katolik. Contoh kegiatan keagamaan ada ibadah misa setiap hari, ibadah misa mingguan setiap hari Minggu, kegiatan sekolah minggu untuk anak-anak, perayaan Paskah atau wafat Isa Almasih, peringatan kenaikan Tuhan Yesus, dan perayaan Natal pada tanggal 25 Desember ya. Nah, itulah kegiatan-kegiatan keagamaan yang dilaksanakan di masjid dan gereja Katolik. Nah, untuk selanjutnya, gereja Kristen.
Contoh kegiatan keagamaannya ada ibadah kebaktian dan ibadah harian, pengakuan dosa di hadapan imam, kegiatan ibadah tobat jemaat, kegiatan sekolah minggu untuk anak-anak, dan perayaan Ekaristi setiap hari Minggu, dan perayaan Natal pada tanggal 25 Desember. Nah, pada pura contoh kegiatan keagamaannya ada ibadah puja setiap hari, kegiatan sembahyang malam Jumat, kegiatan pasraman, perayaan Purnama dan Tilem, perayaan Hari Raya Galungan dan Hari Raya Nyepi, perayaan Kuningan dan Saraswati, dan perayaan Pagirwesi dan Siwaratri. Nah, itulah tadi kegiatan keagamaan yang dilakukan pada gereja Kristen dan pura. Nah, selanjutnya, wihara. Contoh kegiatan keagamaan yang dilakukan, ibadah puja bakti setiap hari, penataran agung 1 kali dalam sebulan, perayaan Hari Raya Waisak, perayaan Katina, perayaan Asada, dan perayaan Maga Puja. Dan yang terakhir kelenteng, contoh kegiatan keagamaannya, ada ibadah setiap tanggal 1 dan 15 penanggalan Imlek, ibadah kebaktian umum agama Konghucu, peringatan hari lahir dan hari wafat Nabi Konghucu, dan peringatan hari Tangcik, peringatan tahun baru Lemlik, dan kegiatan sekolah minggu untuk anak-anak. Nah, tadi sudah lengkap ya. Kegiatan-kegiatan keagamaan yang sering dilaksanakan di tempat ibadah mulai dari Islam, Katolik, Kristen, Buddha, dan Hindu, dan Konghucu sudah kita baca satu persatu ya. Nah, sampai di sini materi kita hari ini. Ibu harap anak-anak semua dapat mengerti dan dapat memahami penjelasan melalui video tadi. Sekian dan terima kasih.